Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan baik bagi kami. Tuhan setia buat kami. Berbicaralah bagi kami pagi hari ini Tuhan. Kuatkan kami yang lemah. Pulihkan setiap kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa. Terima kasih buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau kita renungkan sepanjang tahun ini saudara, kalau kita boleh ada sampai di hari ini, ya seperti pujian yang kita naikkan tadi, mungkin kita hanya bisa menangis sukacita atas segala kebaikan Tuhan yang kita terima, yang kita rasakan sepanjang tahun ini. Dia Tuhan yang luar biasa, menunjukkan kesetiaannya. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya lemah. Ya, kita ada dalam keadaan-keadaan di mana mungkin kita lemah dalam pengharapan kita, dalam kepercayaan kita. Ada banyak mungkin keraguan, pertanyaan dalam hati kita. Apakah Tuhan sanggup menolong? Apakah Tuhan ada buat kita? Apakah Tuhan setia? Apakah Dia melihat apa yang sedang kita hadapi sekarang ini? Atau kemarin-kemarin ya di pertengahan tahun. Tapi saya ingin saudara menyadari bahwa kalau saudara sampai ada pagi hari ini, ya ini bukti kalau Tuhan menyertai kita. Karena setiap kali kita bisa menikmati nafas yang baru, berarti Tuhan kasih kita kesempatan, Tuhan kasih kita satu hari lagi untuk kita bisa menikmati Dia. Kita bisa menikmati berkatnya, rahmatnya dalam kehidupan kita. Saudara, Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-7, 8 dan 9 di sana dikatakan seperti ini. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Nanti kita akan lihat kenapa orang fasik disuruh untuk meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihinya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya, itu ayat 7. Saya ulangi sekali lagi. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi Nabi Yesaya memberikan satu nubuatan. Ya, jelas ini adalah firman Tuhan buat setiap kita. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan berbalik kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan mengasihi dan Tuhan memberi pengampunan dengan berlimpah. Nah, ayat yang ke-8, ayat-ayat ini sering kali kita dengarkan. Bahkan mungkin banyak yang hafal ayat ini ya, Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan tidak cukup sampai di situ, perlu dipertegas di ayat yang ke-9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, 3 ayat ini ingin memberikan kita satu jawaban tentang mungkin ada banyak keraguan dalam hati kita tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan bisa menerima keadaan kita. Bagaimana Tuhan bisa setia kepada kita. Saudara, kesetiaan dalam pandangan kita, kesetiaan dalam pengertian kita, itu adalah sangat dekat dengan ukuran yang kita pakai adalah ukuran kesetiaan manusia. Kesetiaan manusia itu biasanya sangat berhubungan dengan kepada siapa kita setia atau untuk apa kita setia. Itu ukuran yang kita pakai. Kita bisa setia kepada orang yang mungkin berbuat baik kepada kita. Kita bisa setia kepada orang yang murah hati terhadap kita. Kita bisa setia kepada orang yang mungkin juga setia kepada kita. Itu semua baik menurut kita, kesetiaan menurut kita. Tapi saudara lihat di situ ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan
Orang jahat meninggalkan rancangannya. Tuhan memberikan satu perbedaan yang sangat signifikan antara rancangan orang fasik dan rancangan Tuhan. Tuhan memberikan perbedaan bahwa rancangan orang fasik itu berbicara tentang sesuatu pemikiran yang membuat kita merasa bahwa kita ini bisa benar dengan kemampuan kita sendiri. Orang fasik suka membanggakan kesalahan-kesalahannya. Orang fasik suka membanggakan keberadaannya, entah itu dia tidak peduli itu benar atau tidak. Tapi orang fasik merasa dia benar dengan segala sesuatu yang dia kerjakan. Sehingga firman Tuhan datang dan berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, cara hidupnya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya, setiap rencana-rencana yang disusun oleh pemikiran-pemikiran kehendak manusia untuk mendatangkan kebenaran bagi diri sendiri. Kenapa Tuhan mau kita meninggalkan itu semua? Seperti yang kemarin saya sharing buat saudara, Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya, mencari dia. Bukan karena apa-apa, tapi karena Tuhan tahu di luar Tuhan kita nggak mungkin bisa menemukan apa yang sudah dia sediakan buat kita. Makanya di sana dikatakan, baiklah ia berbalik kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Dan Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Rancangan Tuhan untuk menerima kita, untuk membenarkan kita, itu tidak seperti rencana-rencana kita. Ya, jalan-jalan yang Tuhan pakai untuk memberikan kita kebenaran itu tidak seperti dengan kebenaran jalan-jalan yang kita pakai untuk mendapatkan kebenaran. Karena Tuhan, sebenarnya rancangan Tuhan di sini berbicara tentang keselamatan. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan sedang merancangkan keselamatan melalui Yesus Kristus yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, biar kita pagi hari ini belajar sesuatu bahwa kita dengan Tuhan, kita hanya bisa melihat apa yang baik, yang bisa kita nilai dengan kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, dengan cara kita menilai. Tapi Tuhan itu punya satu standar yang luar biasa, berbeda dengan kehidupan kita, dengan manusia. Dia bukan manusia yang menilai kebaikan berdasarkan untung dan rugi, yang melihat kesetiaan berdasarkan apa yang baik buat kita. Tapi ini yang Tuhan lakukan. Ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi. Bayangkan, itu jauh luar biasa. Yang Tuhan sediakan bagi kita. Pembenaran yang Tuhan siapkan bagi kita. Kesetiaan yang Tuhan siapkan bagi kita, itu kalau dibandingkan dengan kesetiaan yang kita pikirkan, itu langit dan bumi. Makanya kita tidak bisa menyelami isi hati Tuhan. Kita tidak bisa menyelami cara berpikir Tuhan. Tapi yang pasti ini, kita bisa merasakan dan terus menikmati kesetiaannya. Kadang kita berpikir, bagaimana mungkin Tuhan bisa menerima orang seperti kita? Bagaimana mungkin Tuhan bisa mengasihi orang seperti kita? Bagaimana mungkin sih Tuhan bisa menerima kita apa adanya? Tapi firman Tuhan datang buat kita pagi hari ini. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah jalanku dari jalan-jalanmu. Baiklah orang fasik meninggalkan jalan-jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Firman Tuhan ini datang buat setiap kita untuk membuat kita berhenti melakukan segala sesuatu, mencari kebenaran dengan kekuatan kemampuan kita. Saudara, Yesus Kristus datang. Dia yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Bagaimana dia akan disiksa, bagaimana dia akan disalibkan. Dia yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tapi itu yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Kadang ayat ini hanya diartikan, ya, rancanganku dari rancanganmu, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan rancanganku bukanlah, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seringkali kita hanya
menafsirkan ayat ini untuk rencana-rencana yang akan kita bangun. Tapi tahukah saudara sebenarnya ayat ini, kalau saudara lihat konteksnya, berbicara tentang pembenaran, tentang keselamatan. Karena kebenaran kita itu bukan dari apa yang kita lakukan. Kita bisa benar bukan karena apa yang kita kerjakan. Justru kebenaran manusia itu diumpamakan seperti kefasikan. Karena tidak ada yang baik dari setiap kita. Hanya ketika kita berjumpa dengan kasih karunia, maka kita mendapatkan kebenaran. Kita benar karena Kristus tinggal di dalam kita. Kita benar karena kita dibenarkan oleh darahnya. Kita benar karena kita dibenarkan oleh pengorbanannya. Saudara, biar pagi hari ini setiap kita dikuatkan. Kalau saudara dibenarkan, jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan. Kita bisa datang kapan saja. Kita bisa datang di mana saja. Kita bisa datang dalam keadaan apapun. Tuhan menerima kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan berbicara menguatkan setiap kami. Biar setiap kami diubahkan. Mungkin selama ini kami berusaha mencari kebenaran dengan diri kami sendiri. Dengan kemampuan kami. Biar pagi hari ini kami mengerti bahwa setingginya langit dari bumi. Demikianlah rancangan-Mu. Demikianlah jalan-Mu dari jalan-jalan kami. Sehingga kami berhenti Tuhan. Memikirkan segala sesuatu yang kami pikir mungkin itu cukup untuk membuat kami benar. Sehingga dan kami bisa mengerti bahwa kebenaran kami hanya berada di dalam Engkau. Kebenaran kami hanya berasal dari Engkau. Karena Engkau menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Engkau menyediakan yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih untuk salib. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah. Terima kasih untuk pribadi-Mu yang dikorbankan bagi setiap kami. Pujilah nama-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus. Amin.